Wanita itu menjulurkan lidahnya untuk menjilat air hujan, tidak ingin menyia-nyiakan satu tetes pun. Lalu ia mengambil sebuah botol untuk menampungnya, tetapi tak lama kemudian ia mulai tersedak karena air hujan itu bercampur dengan karat yang tubuhnya tidak bisa cerna. Setelah terasa seperti selamanya, wanita itu perlahan membuka matanya dan menyadari di luar hujan turun dengan deras. Phoebe segera mengeluarkan sebuah wadah penyimpanan dan meletakkannya di atas kotak untuk menampung air hujan yang berharga ini. Tiba-tiba, sebuah tarik tab memberi ide bagaimana membuka wadah tersebut. Ia melingkarkan tali di bagian atas kontainer pengiriman, kemudian memegang kedua ujung tali dengan tangannya dan menarik sekuat tenaga. Saat celah semakin melebar, kekuatan Phoebe perlahan memudar. Ia bahkan menjatuhkan seluruh berat tubuhnya ke dalamnya. Di saat terakhir, lembaran logam akhirnya robek. Melihat ini, Phoebe mengeluarkan suara di antara tangisan dan tawa karena kehadiran bayinya memberi ia semangat untuk bertahan hidup. Lalu ia memanjat keluar dari kontainer, hanya untuk menyadari bahwa kontainer itu hanyut di tengah lautan. Namun Phoebe tidak menyerah untuk bertahan hidup. Ia mengamankan wadah penyimpanan dan membuat rakit darurat kecil untuk bayinya. Tapi tiba-tiba, bukaan yang tersegel di kontainer meledak. Merasa ada masalah, Phoebe segera kembali ke dalam kontainer, mencoba menutup lubang itu. Tetapi kontainer itu tenggelam terlalu cepat, dan rakit bersama bayinya terseret arus laut. Yang lebih buruk, kaki Phoebe tersangkut tali. Ia mengambil pisau kecil dari kotak, menyelam ke bawah air, dan mulai menggergaji tali itu. Namun sebelum sempat memotongnya, ia kehabisan napas. Saat muncul ke permukaan, ia melihat kontainer hampir tenggelam sepenuhnya. Phoebe tidak punya pilihan selain menyelam kembali. Tali itu ternyata lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Jika ia tidak berhasil memotongnya sebelum kehabisan oksigen, ia akan tenggelam. Di saat kritis itu, tali akhirnya putus dan Phoebe berenang dengan putus asa ke permukaan. Tapi sekarang ia tidak bisa menemukan putrinya dimanapun. Phoebe panik memanggil bayinya. Tiba-tiba, sesuatu yang besar mendekat dengan tenang. Itu adalah seekor paus. Paus itu berenang di bawah bayi, lalu lembut memercikan aliran air kecil. Air laut membasahi wajah bayi itu, dan bayi yang tertidur langsung menangis. Mendengar tangisan itu, Phoebe akhirnya menemukan putrinya. Ia menyaksikan paus itu berenang pergi dan diam-diam berterima kasih. Begitulah Phoebe mengapung di laut sepanjang malam memeluk rakit itu. Menjelang pagi, puluhan camar berputar-putar di atas Phoebe dan bayinya. Adegan ini terlihat oleh perahu nelayan di dekat situ. Wanita itu menyuruh ayahnya mengarahkan perahu ke tempat para camar berputar-putar. Bersama-sama mereka menarik bayi itu ke atas kapal. Saat melihat anak itu, mereka benar-benar terkejut. Bagaimana bisa ada bayi di tengah laut? Tak lama kemudian, mata tajam wanita itu melihat sebuah tali. Mereka meraih tali itu dan menariknya. Dan luar biasa, Phoebe berhasil ditarik ke atas. Akhirnya, Phoebe selamat. Faktanya, penyelamatan Phoebe banyak bergantung pada keberuntungan. Paus yang menolongnya, para camar, dan nelayan yang menemukannya. Tetapi semua ini terjadi karena Phoebe tidak pernah menyerah dan bertahan hingga keberuntungan datang. Jika saat ini kamu sedang melewati masa sulit dalam hidup, teruslah maju. Keberuntungan pada akhirnya akan datang kepadamu.